warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Nur Fadila, NIM 203190227 dari kelas PGMIG. Di video ini, saya akan membahas artikel saya yang berjudul Pentingnya Perkembangan Pengaruh Utamaan Gender di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah Gender Sosial Inklusi. Di sini saya akan membahas yang pertama, sejarah pengaruh utamaan gender di Indonesia. Yang kedua, peran negara dalam menegakkan keadilan gender di Indonesia. Yang pertama, sejarah pengaruh utamaan gender di Indonesia. Pengaruh utamaan gender disingkat menjadi PUG atau Gender Mainstreaming. Istilah pengaruh utamaan gender PUG berasal dari bahasa Inggris Gender Mainstreaming. Istilah ini digunakan pada saat Konferensi Wanita Sedunia keempat di Beijing dan dicantumkan pada Beijing Platform of Action. Semua negara peserta termasuk Indonesia dan organisasi yang hadir pada konferensi tersebut secara eksplisit menerima mandat untuk mengimplementasikan gender mainstreaming tersebut di negaranya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan pengaruh utamaan gender adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Secara etimologis, gender berasal dari kata gender yang berarti jenis kelamin, tetapi gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Gender merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi secara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Jadi, gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan measure atau pengukuran terhadap persoalan laki-laki dan perempuan, terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Gender bukan hanya ditunjukkan kepada perempuan semata, tetapi juga kepada laki-laki. Pengaruh utamaan gender merupakan cara untuk mencapai keadilan gender yang meliputi kesempatan, partisipasi seimbang, dan pelibatan dalam pengambilan keputusan, serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan kesejahteraannya sama, dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jika keadilan gender terpenuhi, maka akan tercapai kesetaraan gender di mana laki-laki dan perempuan memiliki posisi dan status yang setara. Dengan demikian, keadilan gender dan kesetaraan gender merupakan bagian dari kesetaraan sosial di mana setiap warga negara, terlepas dari perbedaan ras atau etnis, agama, kelas ekonomi, gender serta usia sehingga mempunyai hak yang sama. Pemahaman tentang hak selalu terkait dengan kewajiban. Individu merupakan pemilik hak secara konstitusi, sedang negara beserta jajaran pemerintah, masyarakat termasuk organisasi masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, serta kelompok sosial lain merupakan pemangku kewajiban. Setiap individu merupakan warga negara dan warga masyarakat serta anggota kelompok sosial lain. Sebagai pemilik hak sekaligus sebagai pemangku kewajibannya disebut atas resiprositas atau saling menerima dan memberi. Tujuan pengaruh utamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan, mempunyai kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender yang merupakan pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Ini adalah salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama. Sejarah munculnya gender dimulai dari dikumandangkannya emansipasi di tahun 1950 dan 1960-an. Tahun 1975, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menghasilkan deklarasi yang memprioritaskan pembangunan bagi kaum perempuan.
Selanjutnya, berkembang program pemberdayaan perempuan dan mulai diperkenalkan tema Women in Development atau WID yang mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan. Tahun 1980-an, berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas kesetaraan lebih penting daripada sekedar kuantitas. Maka tema WID diubah menjadi Women and Development atau WAD. Perkembangan lebih lanjut tahun 1992 dan 1993 dipergunakan pendekatan gender yang dikenal dengan Gender and Development atau GAD yang menekankan prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2000, konferensi PBB menghasilkan The Millennium Development Goals atau MDGs yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit, serta menstimulasi pembangunan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Akhir perjuangan kesetaraan gender di awal masa modern tidak terlepas dari kiprah Raden Ajeng Kartini. Diawali dengan ide dan gagasan Raden Ajeng Kartini antara lain lewat buku Habis Gelap Terbitlah Terang, perjuangan perempuan untuk persamaan hak sampai kini terus bergulir. Kondisi Kartini yang pernah mengenyam pendidikan pada masa kecil menjadikan Kartini memiliki cita-cita perjuangan jauh ke depan khususnya dalam menyetarakan hak-hak perempuan. Beberapa ide gagasan Kartini yakni yang pertama, pendidikan bagi perempuan adalah syarat paling penting dalam kehidupan. Yang kedua, perempuan harus diberi kesempatan untuk menentukan pekerjaan yang cocok untuk mereka. Dan yang ketiga, penghapusan poligami karena merendahkan martabat perempuan. 2. Peran negara dalam menegakkan keadilan gender di Indonesia. Upaya perlindungan terhadap kaum perempuan merupakan sebuah keniscayaan, karena Indonesia adalah negara hukum. Ciri-ciri konsep negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan asumsi yang demikian, maka segala tindakan diskriminasi, terutama terhadap perempuan, sangatlah dilarang. Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh kaum wanita. Terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita. Salah satu sumber utama dari hak asasi perempuan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau lebih dikenal dengan CEDAW. Sejak diberlakukannya CEDAW pada tahun 1984, Indonesia telah memiliki sejumlah kemajuan, kemunduran, dan sekaligus kemerdekaan dalam menciptakan perlindungan bagi perempuan. Salah satu upaya sebagai strategi pembangunan dalam meningkatkan peran perempuan adalah melalui pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan dan akses yang sama melalui beragam penguatan, salah satunya melalui regulasi kebijakan. Pembagian kerja berdasarkan gender dan cara pembagian kerja dipahami oleh para perencana pembangunan memiliki konsekuensi penting atas jenis pembangunan yang akan dijalankan. Peran negara untuk meningkatkan fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk kaum perempuan diimplementasikan dalam rumusan kebijakan untuk menggali setiap potensi yang dapat dijadikan modal pembangunan melalui program pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat. Sekian video pembahasan artikel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.